Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ade dalam pembelajaran tematik pada tema 1 subtema 4 pembelajaran 2. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangan pada pertumbuhan, maka pada pembelajaran 2 ini kita akan melanjutkan secara lebih detail bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dan alur pertumbuhan tumbuhan tersebut ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan sesuatu yang baik agar kita tidak terputus dari berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita bahas ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap anak-anak hebat? Mari. SD Teh Harum Jakarta Utara. Insyaallah. Nah, pembelajaran 2 kita ini mengenal biji dan tunas. Kalian tentu sudah tahu biji itu kalian lihat biasanya kita lihat pada buah. Terdapat biji, contohnya aja jeruk, semangka, pepaya dan yang lainnya. Biji merupakan bakal biji dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Iya tentu ya, karena kita biasanya makan buah itu buah yang sudah matang. Biji adalah embrio atau dikatakan dengan calon tumbuhan kecil yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Dan biji terdiri dari embrio, kotiledon, dan kulit biji. Terdiri dari apa? Embrio, kotiledon, dan kulit biji. Kotiledon adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru selama masa pertumbuhan. Kotiledon adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru selama masa pertumbuhan. Mari kita lanjutkan dan akan Ibu perbesar ya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari biji. Embrio atau dapat dikatakan calon tumbuhan baru. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Dan di sana ada keping biji atau disebut juga dengan kotiledon. Apa? Keping biji dikatakan dengan kata lain adalah kotiledon, yaitu yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan baru. Cadangan makanan untuk tumbuhan baru. Berikutnya adalah ada kulit biji. Fungsinya adalah untuk melindungi biji itu sendiri. Kulit biji fungsinya adalah untuk melindungi biji itu sendiri. Bisa dipahami anak-anak hebat? Nah, sekarang kita masuk ke siklus pertumbuhan tanaman dengan biji. Yang pertama adalah biji, lalu tumbuh menjadi tunas atau tanaman baru, lalu menjadi tanaman dewasa dan berbuah, lalu kembali lagi ke tahap awal. Bagaimana? Dari biji lalu berkembang atau tumbuh menjadi tunas atau tanaman baru. Berikutnya adalah tanaman dewasa. Selanjutnya adalah berbuah dan kembali ke tahap awal. Setiap makhluk hidup mengalami siklus pertumbuhannya, siklus hidupnya. Begitu juga dengan manusia, hewan, juga tumbuhan. Seperti inilah siklus pertumbuhan tanaman dengan biji. Bisa dipahami anak-anak hebat? Insya Allah ya nak. Nah, sekarang kita mengenal dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan baru yang dekat dengan induknya. Tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh dekat dengan induknya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan teh. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan teh. Apa?
pisang, bambu, dan teh. Bisa dipahami? Mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita belajar tentang pertumbuhan-tumbuhan, ternyata teman kita Zahwa ingin mencoba menanam pohon jeruk dengan menggunakan biji dari buah tersebut. Yaitu akhirnya Zahwa meminta bundanya untuk membeli 1 kilo buah jeruk. Zahwa sengaja mengumpulkan biji-biji jeruk tersebut. Zahwa berhasil mengumpulkan 10 biji jeruk. Dan Zahwa memiliki 2 wadah untuk menanam. Maukah teman-teman untuk membantu Zahwa membagi rata biji jeruk yang dimilikinya pada kedua wadah tersebut? Mau ya, tentu. 10 biji jeruk dibagi dalam 2 wadah. 10 biji jeruk dibagi dalam 2 wadah. Kita dapat melihat di layar. Perhatikan gambarnya. Ada 10 biji jeruk dan ada 2 wadah. Bagaimana cara membagi rata 10 biji tersebut dalam 2 wadah? Ya, perhatikan gambar tersebut. Dapat dikatakan 10 dikurang 5 maka hasilnya 0 atau habis. Dapat disimpulkan bahwa 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang. Pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang. Jadi, tiap wadah mendapatkan 5 biji jeruk. Tiap wadah mendapatkan 5 biji jeruk. Ayah bunda mohon bantuannya untuk mendampingi putra-putri tercinta dalam pembelajaran berhitung ini. Nah, dapat ibu perbesar ya gambarnya, Nak. Kalau tadi kita sudah belajar pembagian dengan angka yang kecil, yang sekarang ibu akan menampilkan pembagian dengan angka yang lebih besar, yaitu sudah ada puluhan dan satuan. Di sini ada 64 dibagi 4. Bagaimana? Kita buat akar dulu ya, Nak. 64 dibagi akar 4. 64 dibagi 4. Mohon maaf, maksudnya seperti itu. Kita mulai dari angka dengan kedudukan yang lebih besar, yaitu di sini ada puluhan. 60 tambah 4, yaitu 6 dibagi 4 sama dengan 1, karena 1 dikali 4 sama dengan 4. 6 dibagi 4 sama dengan 1, karena 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 ditaruh di bawah angka 6 dan dikurang. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Satunya ditaruh di atas ya, Nak. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 4, maka angka 4 pada 64 turun. 24 tetap dibagi 4 berapa, Nak? 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6-nya tolong ditulis di atas angka 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Dan dikurang, maka hasilnya 0. Ya, bisa dipahami anak-anak hebat? Untuk lebih bisa lagi, untuk lebih paham lagi, maka akan ada tugas pada buku tematik pada
halaman 179 nomor 1 sampai 5. Hanya 5 nomor ya nak. Mohon untuk didampingi ayah bunda tercinta dalam operasi hitung ini. Tugasnya ada di halaman 179 nomor 1 sampai 5. Soal cerita ya anak-anak hebat. Insya Allah bisa. Ibu tunggu ya. Nah, kita perkecil lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya maka akan dinilai sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya maka menjadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi semoga ini memotivasi kita untuk mencintai lingkungan, untuk menjaga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, untuk berusaha menanam pohon atau menanam pohon-pohon yang lainnya agar bermanfaat. Dan jangan takut ya anak-anak soli dan solihah, setiap apa yang kita lakukan insya Allah akan bernilai pahala. Apapun itu niatkan dengan sebuah kebaikan. Jadi tidaklah rugi ketika seorang muslim itu menanam pohon. Apapun yang diambil dari pohon itu maka akan bernilai pahala bagi kita, insya Allah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sekian pembelajaran 2 pada tematik 1 subtema 4. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama, untuk selalu mencintai lingkungan, untuk berupaya bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Dan jangan lupa anak-anak soleh untuk tugasnya ya pada halaman 179 5 nomor saja insya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dari Ibu pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.